Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, anak-anak Malim semua? Malim harap kalian dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Jadi untuk kali ini Malim mengingatkan kembali sama kalian, kita tetap jaga kesehatan kita, selalu menggunakan masker, menggunakan cuci tangan selalu. Kemudian harus menjaga diri kita selalu bersih dan sehat. Mungkin itu aja dari Malim. Nanti simak video selanjutnya. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wannasitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsbauhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka izam karratun khashirah fa innama hiya jazratun wahidah فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا شَاءَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sebelum kita melakukan pelajaran, rapikan dulu ya di sekitaran kita, di atas meja, di kamar. Baru kita belajar. Baru kita memulai. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman serta jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Jadi, pertama tadi sebelum kita melakukan belajar, kita membaca basmalah. Kemudian membersihkan di sekitar kita, di atas meja, dekat kamar. Kemudian baru belajar. Kita masuk tentang lingkungan. Lingkungan, ada yang tahu anak-anak malim? Lingkungan adalah tempat di mana kita hidup saat ini. Kita pun berada di sekelilingan lingkungan kita. Lingkungan merupakan kombinasi dari kondisi fisik dari keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, serta flora fauna yang ada di dekat sekitar kita. Flora faunanya ada yang hidup di darat, kemudian ada yang hidup di air. Nanti malam kasih contohnya ya. Di sini malam mengasih contoh ada binatang dan tumbuhan yang hidup di darat maupun di air. Jadi anak-anak malam bisa lihat. Malam kasih contohnya. Yang pertama di sini habitat hewan yang hidup di darat dan di air. Ada kata, ada penyu, ada buaya, dan ada nih apa nih? Berang-berang. Ini adalah makhluk hidup yang bisa dia di darat dan di air. Bisa di darat sebentar, kemudian dalam air pun bisa juga. Kemudian di sini gambar kedua, di sini habitat yang hidup di air saja, dia tidak bisa di darat. Contohnya ada ikan, kerang, sotong, dan ada kuda laut. Ini tanaman binatang-binatang yang ada di laut. Kalau di sungai dia cuma yang ada ikan aja. Kalau tapi yang lainnya ini malu kasih contohnya dia ada di laut. Kemudian kalau ada tumbuhan yang hidup di air, yaitu di sini eceng gondok. Ya, eceng gondok itu biasanya ada di kolam-kolam. Itu dia tumbuhnya di air, dia tidak bisa di darat. Kemudian lagi ada yang pohon yang hidup di darat. Itu adalah pohon pepaya. Pohon pepaya nanti anak malim paling gampang menanamnya. Tinggal serakkan aja bijinya di dalam pot atau di tanah yang dekat luas, insya Allah dia nanti akan tumbuh. Jadi inilah contoh-contoh binatang dan tumbuhan yang hidup di darat maupun di air. Kita masuk tema 1, mensyukuri ciptaan Allah. Ada yang tahu bagaimana cara mensyukuri ciptaan Allah? Malim jelasin ya. Yang pertama, mensyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati yaitu meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat yang didapat pada hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan membicarakan kepada orang lain nikmat Allah yang diberikan, bentuk rasa syukur pengakuan kepada Allah
bukan tujuan untuk membanggakan diri dan bukan untuk menimbulkan rasa iri kepada orang lain. Yang ketiga, bersyukur kepada anggota tubuh. Jadi kita menggunakan anggota tubuh kita yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itulah cara kita bersyukur dengan anggota tubuh kita, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri ruas-ruas tulang dengan bersedekah, melaksanakan sholat duha. Jadi di sini Malim kasih contoh, di dalam tubuh kita terdapat 360 persendian ruas-ruas tulang kita. Jadi kita bersyukurnya melaksanakan sholat duha. Kita sedekahkan dengan melaksanakan sholat duha. Yaitu bentuk rasa berterima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap perbuatan bersedekah untuk setiap ruas tulang badan manusia sebagai setara dengan membaca tasbih, ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, tahlil, baca la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir, baca Allahu akbar. Jadi anak-anak muallim ketika sholat jangan lupa membaca itu. Kemudian di sini sholat duhanya jangan ditinggalkan, karena janji Allah sholat duha 2 rakaat tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Kemudian 4 rakaat tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. 6 rakaat maka ia diselamatkan pada hari itu. Yang mungkin 8 rakaat tercatat sebagai hamba yang taat kepada Allah. Yang ini yang terakhir yaitu 12 rakaat. 12 rakaat Allah akan membangunkan rumah di surga nanti. Jadi betapa bahagianya kita terpenuhi bersedekah ruas-ruas tulang kita. Kita melaksanakan sholat duha, kita dijanjikan Allah dapat rumah di surga. Jadi itulah manfaat dari sholat duha tadi. Kita mensedekahkan ruas-ruas tulang kita, karena di dalam tubuh kita terdapat 360 persendian yang harus kita sedekahkan setiap paginya. Jadi jangan lupa ya melaksanakan sholat duhanya terus ya, mau di rumah, mau di sekolah atau di mana saja. Laksanakan terus sholat duhanya. Kemudian di sini kita mensyukuri ciptaan Allah tadi, lagi kita masih diberikan, masih bisa bernafas. Jadi Malim kasih gambar atau Malim kasih contoh. Di sini ada contoh gambar udara yang masuk dan udara yang keluar. Jadi ketika kita menghirup udara, tengok tuh gambarnya. Paru-paru kita mengembang, kemudian kita keluarkan, kita kembali normal. Jadi anak-anak muallim harus kita syukuri, kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, maka kita manfaatkan selagi kita masih keadaan sehat. Coba kalau seandainya kita tidak sehat atau kita udah meninggal dunia, kita tidak bisa mensyukurinya lagi. Betapa hebatnya Allah telah menciptakan tubuh manusia seperti ini nih. Ada dari tengok nih, ada beberapanya tadi kita sudah membahas 360 persendian di sini tentang muallim, membahaskan tentang paru-paru. Kemudian ketika udara masuk, kemudian udara yang keluar, menghirup dari hidung, mengeluarkan dari mulut. Jadi kegunaan ini ada rongga-rongga hidung atau ada gunanya bulu-bulu yang di dalam hidung ini itu untuk apa? Untuk menyaring debu, menyaring kotoran, baru kita masukkan ke dalam paru-paru kita. Jadi kalau kita paru-paru kita yang sehat, paru-paru kita yang tidak terkena kayak asap rokok, kemudian tidak terkena debu, tidak kena asma atau dia tahan sama cuaca dingin.
Jadi anak-anak muallim semua jaga kesehatannya, pakai masker apabila keluar rumah karena kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Simak selanjutnya ya. Muallim akan mengenalkan bagian-bagian tubuh kita. Mungkin anak-anak muallim sudah mengenal semuanya, bagian-bagian yang mana, tapi kita mengulangi kembali bentuk rasa syukur kita. Kita harus tahu di mana letak tubuh kita ini. Jadi nanti ada tanya adiknya atau siapa nanti tidak tahu. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Part of our body. Apa tadi bagian tubuh kita? Bahasa Inggrisnya part of our body. Jadi mulai dari rambut bahasa Inggrisnya hair. Rambut bahasa Inggrisnya hair. Kemudian ada dahi ada forehead. Apa bahasa Inggrisnya? Forehead. Kemudian ada mata. Mata bahasa Inggrisnya eyes. Sekali lagi eyes. Kemudian ada hidung. Hidung bahasa Inggrisnya nose. Kemudian ada mulut. Mouth. Kemudian ada wajah kita. Wajah apa bahasa Inggrisnya? Face. Kemudian di sini ada bahu, shoulder. Dada, chest. Kemudian perut, apa bahasa Inggrisnya? Stomach. Kemudian ada kaki, leg. Kemudian ada jari tangan atau tangan hand. Jari tangan finger. Nah, jadi kita harus kenalkan ini dari bagian tubuh kita. Nanti simak selanjutnya ya. Untuk mensyukuri ciptaan Allah, kita menaati perintahnya, kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini ada gambar, kita contoh, ada seseorang pemuda yang lagi pergi ke masjid. Jadi dia pergi ke masjid berjalan kaki. Jadi anak-anak muallim apabila mau ke masjid menggunakan Honda lebih baik berjalan kaki apabila dekat rumah masjidnya. Jadi anak-anak muallim, kenapa muallim suruh pergi masjidnya jalan kaki? Selain kita sehat, kemudian badan kita bergerak. Kemudian di sini ada hadisnya, barang siapa yang bersuci dari rumah Allah, dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Kemudian dia mengangkat derajat kita. Jadi anak-anak muallim, mulai hari ini kalau mau pergi masjid jalan kaki ya, karena banyak pahalanya sekalian berolahraga. Kemudian ada gambar kedua, di sini adalah sholat berjamaah. Bagi yang laki-laki, sholat berjamaah itu wajib. Begitulah kita secara mensyukuri ciptaan Allah. Kita menaati perintah Allah dengan cara sholat 5 waktu. Kemudian ada selanjutnya gambar di sini bersedekah. Jadi anak-anak muallim harus bersedekah. Jangan kita dah melakukan sholat tapi sedekahnya lupa. Setidaknya bersedekah sama orang terdekat kita, tetangga kita, teman kita. Pokoknya kita bersedekah. Apabila pokoknya di sini gambarnya ada ketemu orang yang fakir miskin, kita harus bersedekah juga. Nah, jadi untuk itu ini semua kita bisa mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah pun kita bisa memperbanyak rezeki kita lagi, bukan mempersedikit. Nanti Allah ganti sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja dari Malim. Nanti lihat selanjutnya ya. Sekarang kita masuk tentang gerak melempar bola. Tapi di sini muallim mengambil permainan bola kecil. Jadi melempar bola adalah teknik dasar yang harus
dikuasai dalam permainan kasti. Jadi di sini terutamanya bagi regu yang penjaga bisa melempar bagian tubuh regu pemukul dengan tepat. Melempar bola dapat dilakukan dengan cara melempar bola bawah mendatar melambung atau bola rendah. Nanti kalian lihat videonya, Malim akan buat. Nanti ada teman-temannya, Malim minta tolong kita tahu atau tekniknya melempar bola dapat kita perhatikan. Dari gambar ini ada bola rendah, kemudian melempar bola datar dan bola melambung. Selanjutnya gerak menangkap bola, gerak non lokomotor. Teknik dasar lainnya harus dikuasai ketika bermain adalah menangkap bola. Kemampuan ini bermanfaat sekali saat menjadi pemain atau menjadi regu penjaga agar dapat menangkap bola dengan baik. Menangkap bola datar, menangkap bola menyentuh ke tanah, dan menangkap bola lambung. Jadi anak-anak Malim harus bisa melempar dan menangkap. Jadi apabila setelah COVID-19 ini berakhir, baru kita bisa praktek luar, baru kita bisa bermain-main lagi. Tapi nanti di dalam kelas Malim akan berikan contoh sama kalian bermain. Selamat siang anak-anak Malim. Hari ini kita lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola ini materi kita yang untuk terakhir. Adapun medianya Malim buat di sini itu pertama bola kasti, kemudian ada namanya target yang kita arahkan. Kita melempar bola target ke arah dinding, tapi kita buat pakai kertas HPS, kemudian kita lingkari di sini, ini supaya terjadi targetnya. Kemudian ada pembatasnya, kita buat garis 1 meter aja, 1,5 meter paling banyak. Kemudian targetnya di sini. Cara melemparnya ada pun pertama lempar atas, kemudian lempar bawah. Nanti selanjutnya kita melakukan namanya lempar bawah. Lempar bawah yaitu nanti melakukan lempar bawah sebanyak 5 kali. Lempar bawah, kakinya kiri depan, pas di ujung garis ini. Kemudian tangan posisinya di bawah. Bukan seperti di bawahnya, bukan di bawah sini, tapi dia di bawah. Kita dudukkan badan sedikit, kakinya ditekukkan sedikit, kaki sebelah kiri. Kemudian lakukan lemparannya sampai 5 kali. Oke, kemudian lanjutnya lempar atas. Lempar atas kita melempar bola, kemudian tangkap. Lempar tangkap bola kasti. Lempar ke atas. 1, 2, 'Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.